percaya Tuhan bersama dengan kita. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian. Kita bersyukur Tuhan sudah menyembuhkan, menolong, setepu dengan baik. Saudara tidak gampang menjalani 2 kali operasi, saudara, tetapi oleh pertolongan Tuhan sudah sembuh, oleh baik. Kesaksian dari Usman juga Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan. Kesaksian dari Bapak Dede juga Tuhan sudah berkati dia. Kita percaya itu semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, kita masih melihat Ibrani pasal 10 ayat 38. Mari kita periksa ayat itu. Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Sudah dapat bilang haleluya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi mari baca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Kita mengetahui bersama, saudara, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Begitu sempurna kehidupan kita, saudara. Allah ciptakan dengan baik. Allah ciptakan menurut rupa dan menurut gambar Allah. Dia ciptakan kita. Dia ciptakan kita dengan bagian-bagian yang sangat indah. Ciptakan kita dengan roh yang ada pada kita. Diciptakan kita dengan jiwa, dan diciptakan kita dengan tubuh yang baik. Dalam jiwa kita itu Allah memberi kepada kita pikiran, melekat dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita itu Allah berikan perasaan, melekat dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita itu melekat juga kehendak kita. Jadi manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu pastilah setiap manusia memiliki perasaan. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Mungkin dalam banyak hal pikiran kita sangat bermanfaat. Mungkin dalam banyak hal perasaan kita sangat bermanfaat. Dalam banyak hal kehendak kita pun menentukan arah hidup kita. Tetapi dalam kehidupan rohani, sekali lagi, Allah ingin kita hidup dalam iman. Sekali lagi, dalam kehidupan rohani kita tidak hidup dalam perasaan. Dengan kata lain, perasaan kita boleh berkata apa saja, saudara. Perasaan kita kadang-kala merasa senang. Perasaan kita kadang-kala merasa gembira, saudara. Perasaan kita boleh juga merasa sedih. Perasaan kita boleh juga merasa kering. Perasaan kita juga boleh berada dalam suatu keadaan di mana tak terkatakan, gundah, gulana, sepi, dan sebagainya. Seperti berada dalam suatu goa sendirian, saudara. Kadang-kadang kita merasa senang, kadang-kadang kita merasa gembira, kadang-kadang kita merasa happy, tetapi kerap kali juga kita merasa kering. Itulah perasaan. Nah, bagaimana kalau kita hidup menurut perasaan? Maka kita tidak dapat senantiasa berdoa. Maka kita tidak dapat senantiasa beribadah. Karena waktu kita senang, kita dapat beribadah. Waktu kita senang, kita mungkin dapat membaca Alkitab. Tetapi ketika gundah, tetapi ketika sedih, ketika kering, ketika sepi, kadang-kadang buka Alkitab pun malas, kadang-kadang berdoa pun malas. Sebab itu Allah tidak menghendaki kita hidup dalam perasaan. Perasaan kita boleh naik, boleh turun, tetapi iman kita tidak boleh naik, tidak boleh turun, tetapi harus naik, saudara.
Jadi yang naik turun, kadang-kadang kita berkata kepada saudara kita, iman saya kok naik turun ya? Padahal bukan, saudara. Yang naik turun adalah perasaan kita. Iman kita, dia harus tetap maju. Dia harus tetap maju. Dia harus menatap tetap maju. Seperti saya sudah berkata minggu yang kemarin. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, saudara. Bayangkan kalau pengiringan kita kepada Tuhan didasarkan kepada perasaan. Orang berkata moody atau hanya mengikuti mood saja, maka sangat berbahaya. Saudara kasih, perasaan itu bisa mengombang-ambingkan kita. Perasaan kita itu bisa berbeda-beda. Tetapi iman itu dia tidak berubah. Iman itu tetap menatap kepada Tuhan. Iman itu tetap maju. Iman itu tetap kuat, saudara kasih. Perasaan kita boleh sepi, tetapi iman harus tetap kuat. Perasaan kita boleh gundah, tetapi iman kita tetap kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan dia berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perasaan kita boleh berbagai macam, tetapi iman kita harus tetap naik, saudara. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik. Itulah iman. Naik lebih tinggi, saudara. Perasaan kita boleh berada dalam keadaan yang kacau, boleh, saudara kasih. Karena kondisi, karena keadaan, boleh perasaan kita kacau. Tapi iman tidak boleh kacau, saudara. Iman kita tetap bertahan, dan iman kita tetap naik. Dia harus muncul seperti emas. Emas ada letakkan di mana saja dia tetap berkilau. Ada taruh dia di dalam air, dia berkilau. Ada taruh dia di dalam lumpur, dia tetap berkilau. Ada bakar dia dengan api, dia tetap berkilau. Demikianlah iman. Kalau emas dia tetap muncul, semakin mengkilau, maka iman kita pun lebih daripada emas. Dia harus tetap mengkilau, dia harus tetap menyala, dia harus tetap maju. Bila takut membayang, hati kita bimbang, pandang kepada Tuhan, maka iman kita naik lebih tinggi, saudara-saudara kasih. Itulah kehidupan yang harus dialami oleh setiap anak Tuhan. Pengalaman anak-anak Tuhan itu, saudara kasih, harus demikian. Kita harus mengalami, kita harus seperti itu, hidup dalam iman. Terus sebabnya, kadang-kala seperti kitab Yeremia dia berkata, kita ini bagaikan bencana. Ya. Yeremia disuruh untuk pergi ke tukang bejana. Saudara-saudara, kita pun seperti bejana. Tetapi Tuhan mau kita bukan saja menjadi bejana sembarangan. Saudara lihat pot bunga. Ada bermacam-macam pot bunga. Kalau saudara pergi ke ETC atau pergi kemana, beli bunga ini, dia sudah dilengkapi dengan vas bunga. Ada bermacam-macam vas bunga. Ada yang dari pot biasa, ada dari kayu, dan saudara kasih, ada yang dari tanah liat. Ya. Sudah dibuat dengan tanah liat, sudah diukir, sudah digambar, sudah bagus, tapi belum indah. Karena kalau untuk menjadi indah, maka pot bunga itu harus dibakar, ya, menjadi keramik. Semakin dibakar, semakin indah. Ya, saudara-saudara kasih, ada yang pecah katanya, ya. Tetapi ada yang keluar menjadi keramik indah. Kita pun demikian, ya. Kadang-kala kita hanya menjadi pot bunga biasa, dan Tuhan tidak menghendakinya. Mudah hancur, tidak begitu indah, mudah luntur. Tetapi ketika pot bunga itu sudah dibakar,
yang menjadi keramik yang indah, menjadi lebih mahal harganya. Kehidupan kerohanian pun kita kadang-kala ketika kita menerima kebenaran, maka setiap Anda mendengar satu kebenaran yang kita terima dari Tuhan itu, saudaraku, itu harus melewati satu ujian untuk dia keluar dan menjadi iman dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kala kita mendengarkan satu kebenaran yang baik, atau kadang-kala kita membaca satu kebenaran yang baik. Kita mendengarkan suatu kebenaran, misalnya kita mendengarkan tentang kesabaran. Kemudian kita merasa gembira karena kita mendengarkan tentang hal itu. Kita pulang ke rumah dan kita berkata kita harus sabar. Karena saya baru mendengarkan berita bahwa kita harus sabar. Saudara-saudara kasih. Tetapi ketika kita bertekad untuk sabar, ketika kita berniat untuk sabar, maka ada kondisi-kondisi, ada hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Ada orang-orang yang sengaja diutus oleh Tuhan kadang-kala untuk membuat kita tidak sabar. Saya mendengar ini dari seorang pengusaha muda ketika dia bercerita kepada saya. Dia bilang, saya punya pengalaman rohani begini Pak Pendeta. Setiap hari saya sudah temakan hidup saya. Bagaimana cara mentemakannya? Dia bilang, setiap hari saya bilang, Tuhan hari ini saya mau belajar, misalnya seperti tadi, hari ini saya mau belajar tentang kesabaran. Tetapi mengapa tiba-tiba hari itu biasanya sopirnya datangnya tepat waktu, kali itu sopirnya datang terlambat. Jadi seperti disengaja ini, saudara. Jadi ketika dia mau marah, dia ingat hari itu dia belajar kesabaran, saudara. Nah itulah kebenaran ketika datang kepada kita untuk nanti dia menjadi emas. Kebenaran itu pun harus diuji terlebih dahulu, saudara. Ketika kita menerima satu kebenaran, maka ujian itu akan datang. Ya. Ketika kita menerima kebenaran, misalnya saya sudah katakan dalam kesabaran, tiba-tiba ketika kita pulang ke rumah, kadang-kadang ini susah diatur sehingga membangkitkan emosi kita, kemarahan kita. Tiba-tiba orang-orang di sekitar kita begitu membuat kita merasa jengkel sekali. Saudara kasih. Ada orang-orang, ada suami mungkin, ada istri, ada orang tua kita yang kadang-kadang kita rasa ini menjengkel. Kenapa orang-orang ini menjengkelkan? Itulah ujian. Setiap kebenaran yang kita terima itu harus melewati ujian-ujian. Kadang-kadang perasaan-perasaan kita akan melawan kita juga. Ketika kita mengikuti perasaan Anda, maka kita akan gagal. Sebab itu Tuhan berkata, ketika kita menerima kebenaran, terimalah itu dengan iman. Saudaraku, sehingga ketika kita menerima kebenaran, ya, apapun itu ketika kita masuk dalam ujian, saudaraku, ujian terhadap kebenaran itu, kita dapat bertahan. Sebab itu kita mendengarkan minggu lalu saya sudah berkata bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan dibawa ke perasaan. Firman Tuhan itu jangan diterima saja sampai di batas perasaan. Kalau saudara menerima firman hanya di batas perasaan, maka kebanyakan firman Tuhan akan menyinggung perasaan Anda. Anda akan berkata, ini Bapak Pendeta menyinggung saya. Ini Bapak Pendeta menyinggung saya. Saudara-saudara kasih, ya? Kemudian Anda tersinggung. Kemudian Anda tidak masuk gereja lagi. Kemudian Anda tidak beribadah lagi. Kemudian Anda tidak berdoa lagi. Saya tanya, yang rugi siapa? Ya. Bayangkan kalau Anda yang tersinggung, ya, Anda bisa tidak masuk gereja. Tetapi bayangkan, Anda bisa bayangkan enggak, kalau saya yang tersinggung, bagaimana? Saudara, siapa yang berkhotbah? Ya. Jadi bolehkah kita ikut perasaan kita? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita boleh datang perasaan bermacam-macam, saudaraku. Tetapi terimalah dengan iman.
Iman itu bikin aman. Coba bilang, iman itu bikin aman. 1, 2, 3. Iman itu bikin aman. Terimalah dengan iman. Maka ketika datang ujian terhadap kebenaran yang kita terima, saudara, maka kita tidak akan takut. Biarpun belum kelihatan hasil daripada kebenaran yang kita terima dengan iman, tidak mengapa. Kita percaya pasti satu waktu ketika saya terima kesabaran, terima kebenaran misalnya tentang kesabaran, kita terima kebenaran tentang ketaatan, pasti satu waktu ketaatan saya akan berbuah. Kita terima kebenaran misalnya juga tentang membayar perpuluhan. Pertama-tama Anda setia bayar perpuluhan dan Anda diberkati. Tetapi ketika ujian datang, ingat setiap kebenaran itu harus diuji. Saudara, Anda mau misalnya, Anda mau menggadaikan emas saudara, ya. Saudara kasih, Anda bawa ke pegadaian. Ini emas atau bukan? Secara kasat mata, saudara kasih. Biarpun dia ahli emas, saudara, ya. Ada ahli emas yang dia hanya begini, dia jatuhkan, oh ini emas. Dia udah tahu. Tetapi biarpun begitu, dia tetap harus uji. Itu emas. Dia harus mengujinya. Demikian pun iman kita. Setiap kebenaran yang kita terima itu harus masuk dulu dalam pengujian. Saudaraku, kita menerima kebenaran tentang apa saja. Terima kebenaran dalam perpuluhan, saya sudah bilang tadi. Kita harus bayar perpuluhan. Oh iya, ya bayar perpuluhan. Jadi kita diberkati Tuhan. Tetapi kemudian, kalau lagi saya diberkati, saya bayar perpuluhan tapi biasa-biasa saja. Saya sudah kasih. Bahkan penurun ini, bagaimana ini? Saya sudah bayar perpuluhan. Itulah saatnya kita harus sadar. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang kebenaran yang kita yakini itu sekarang ini sedang diuji. Anda ketika Anda tahu bahwa kesetiaan Anda itu akan membuahkan hasil, satu waktu kesetiaan Anda itu akan diuji. Anda kalau tahu bahwa kesabaran itu akan membawakan hasil, ketika kita mendengar firman Tuhan kita harus sabar, ketika kita mendengar firman Tuhan kita harus taat dan sebagainya. Saudara, kita dengarkan berbagai kebenaran. Kita harus tahu bahwa sekali waktu kebenaran itu akan diuji. Saudara, ya, kok saya nggak diberkati lagi? Saya kasih perpuluhan kok. Kenapa saya tidak berkati? Saya memberikan. Kenapa saya? Nah itulah kita harus tahu bahwa saat-saat itu Tuhan sedang izinkan kebenaran yang kita yakini itu sedang diuji. Saudara, untuk apa? Untuk dia semakin mengkilat kebenaran itu. Untuk semakin muncul dia sebagai emas murni. Bukan emas 70%. Bukan emas 80%. Tetapi emas 100%. Ya. Demikian pun kita melakukan kebenaran, saudara kasih. Ya. Ada kalanya kita merasa sepertinya biasa-biasa saja. Ketika kita menerimanya dengan iman, kita harus sadar bahwa kebenaran yang kita terima itu akan sangat bermanfaat dan akan masuk dalam ujian. Untuk apa? Untuk keluar nanti menjadi emas murni. Kadang-kadang Allah menaruh kita dalam gua ya, bukan gua Betawi gue tadi, gua beneran, ya. Sepi, ya. Dengan maksud menggarapkan kebenaran. Perhatikan, Allah menaruh kita dalam keadaan seperti kita sedang berada dalam gua, sepi sendiri, saudara-saudara, untuk menggarapkan kebenaran itu secara real dalam kehidupan kita. Sebab Allah inginkan kita hidup dalam kemurnian iman. Saudara, akhir zaman ini Allah mencari dan Allah ingin memiliki orang-orang. Allah mencari dan Allah ingin memiliki jemaat Kristus. Orang-orang yang sudah dibenarkan,
Orang-orang yang kepadanya Yesus Kristus putranya yang kudus mati di kayu salib. Dia inginkan orang-orangnya, dia inginkan anak-anaknya hidup oleh iman. Hidup dengan iman yang teguh. Saudara-saudara kasih, hidup menatap kepada Tuhan, hidup menatap kepada Kristus. Saudara-saudara, Allah ingin kita hidup dalam iman. Sungguh hidup oleh iman gitu, saudara. Dia mampu menempuh hidup yang paling menggembirakan. Perhatikan, dia mampu menempuh hidup yang paling menggembirakan, walaupun dalam situasi yang paling kering. Ini hidup yang beriman. Dia dapat mencapainya. Saudara, hidup menggembirakan. Karena menggembirakan itu bukan datang dari perasaan saja. Perasaan kita naik turun. Tapi hidup dalam iman itu, dia tetap naik. Saudara, dia tetap maju. Itulah sebabnya kita berkata, tetapi orangku yang benar. Jadi ada orang yang ditebus Tuhan. Orangku yang benar. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Benar mengerikan ketika baca ayat selanjutnya. Dia berkata apa? Apabila ia mengundurkan diri. Saudara, sebenarnya ayat ini ingin mengatakan demikian. Apabila orang-orangku yang benar hidup oleh iman, maka dia tidak akan mungkin mengundurkan diri. Sekali lagi, apabila orang-orangku yang benar, apabila umat-umat yang kukasihi, yang kepadanya anakku telah berkorban, putra yang kudusnya telah berkorban, hidup dengan iman, maka dia tidak mungkin mengundurkan diri. Amin. Haleluya. Apabila kita terus hidup dalam iman, tetap menatap pada Kristus, maka sama sekali kita tidak dapat mengundurkan diri. Saudara, membaca Alkitab, kadang-kadang kita semangat, tetapi kadang-kadang tidak selera. Tidak mengapa kita tidak mundur. Saudara, dalam hal berdoa, kadang-kadang Allah menjawab doa kita dengan segera. Tetapi kadang-kadang di langit ini apa namanya? Langit seperti tembaga. Doa kita seperti mental. Tidak mengapa kita tidak mundur. Ketika doa kita tidak dijawab, kita tidak mundur. Ya. Dalam hal meminta kepada Tuhan, kadang-kadang ada permintaan yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kalau permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak mengapa, saya tidak mundur. Saudara, orangku yang benar apabila dia hidup oleh iman, maka dia tidak akan mundur. Bilang amin. Dia tidak akan kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Kuserahkan semua, berjalan sertanya. Semakin apa? Bahagia. Kadang-kala merasa sepi dalam hidup ini. Saudara, kok begini ya mengiring Tuhan? Tetapi dia tidak mundur. Perasaannya boleh sepi, tapi imannya tetap kuat. Perasaannya boleh gundah. Saudara, kalau kita disakiti, kita perasaan kita yang kena terlebih dahulu. Kalau kita tersinggung oleh perkataan orang, perasaan kita terlebih dahulu. Tetapi kita tidak sakit hati kepada orang itu. Saudara, tidak baper. Anak muda bilang, bawa perasaan. Kalau kita baper, bentar-bentar bawa perasaan, rugi kita, saudara. Ya, rugi. Ya, kalau baper,
rugi. Tapi dia tidak rugi. Mungkin saja dia tersinggung dengan perkataan si A, si B, saudara. Tetapi iman saya tetap maju. Iman saya tetap kuat. Kadang-kadang kita merasa gelap gulita, saudara. Kadang-kadang kita merasa keadaan di sekeliling kita mengecewakan kita. Tetapi iman tidak mundur. Haleluya. Orangku yang benar, sekali lagi, apabila dia hidup oleh iman, maka dia tidak mungkin mundur. Kalau Anda hidup oleh perasaan, maka mungkin sekali Anda akan mundur. Inilah bedanya. Kita akan tahu orang-orang, kita akan tahu taraf hidup orang-orang. Camkan ini benar-benar, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, camkan ini. Kita akan tahu taraf hidup pengiringan orang. Apabila kita lihat, oh kenapa dia ini? Oh kenapa dia ini? Ah dia ini. Ya. Untuk masuk surga kita harus berkenan kepada Tuhan, bukan? Haleluya. Kalau kita mengundurkan diri, kita berkata apa? Aku tidak berkenan kepadanya. Itulah sebabnya, kalau mau berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita mau berkenan kepada Allah, maka dalam segala hal kita tidak akan mundur. Supaya kita tidak bisa mundur, maka hidup kita ini jangan dibawa dalam perasaan, tetapi hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak jemaat dengan kasih Kristus menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang bertumbuh, saudaraku. Anda sudah sekian puluh tahun mengiring Tuhan, jangan mau jadi kanak-kanak lagi, jadi kanak-kanak lagi. Kita mau dewasa dalam Kristus, saudara. Haleluya, haleluya. Ini orang dewasa yang beriman. Afiliasi hidupnya, arahan hidupnya tertuju kepada Tuhan. Hidup dalam iman dan memandang. Hidup dalam iman itu hanya memandang saja. Hidup dalam iman itu hanya melihat saja. Hidup dalam iman itu menatap terus kepada Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 dia berkata, hidup kita ini seperti perlombaan. Itulah sebabnya arahkanlah pandanganmu kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman. Saudara, orangku yang benar. Saya senang sekali membaca ini. Saya mengulang-ulang membaca ini. Betapa Tuhan menghargai, betapa Tuhan menyebut kita orangku. Haleluya. Ya, kalau kita punya anak buah, kemudian kita ada satu kesempatan, orang itu berkata, bos kita berkata, ini orang saya. Ya, terus senang. Tuhan berkata, anakku, orangku yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Minggu-minggu yang akan datang, ada satu lagi yang membuat kita, yang kadang-kala mengacaukan kehidupan iman, yaitu tekad. Nanti kita akan lihat minggu-minggu yang akan datang. Tapi kali ini kita membahas 1-2 minggu ini, hidup oleh perasaan dan hidup oleh iman. Inilah bedanya. Allah ingin kita tidak hidup dengan perasaan, tetapi Allah ingin kita hidup dengan iman, supaya kita tidak mengundurkan diri, melainkan kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup.
berandal saja kepada Dia. Tuhan ingin kita hidup dengan iman. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan iman, dengan menatap kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, iman kita tetap kuat. Iman kita tidak akan goyah. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari pandang kepada Tuhan. Mari pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandang kepada Dia yang tidak mengecewakan engkau. Arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Hidup dengan iman. Kami mau tetap maju. Iman kami mau tetap maju Tuhan. Kami tidak mau mundur sedikit pun. Kami mau maju dalam Engkau. Supaya Engkau tetap berkenan kepada kami Tuhan. Supaya kami tetap diperkenan selalu oleh Engkau Tuhan. Kami mau tetap maju dalam Engkau. Renungkan firman Tuhan. Terima dengan iman. Yesus, 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 Yesus Kristus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami orang-orang-Mu Tuhan. Kami jemaat elit Tuhan. Kami orang-orang-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam iman. Kami mau dewasa dalam kehidupan kerohanian kami. Kami tidak mau seperti kanak-kanak lagi. Kami mau dewasa